Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Neneng Sunengsih dalam aksi nyata. Apakah implementasi lebih bernilai daripada teori? Untuk memahami keberagaman peserta didik, yang pertama, setiap siswa unik. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, kekuatan dalam keberagaman. Dan yang keempat, tantangan. Pentingnya akomodasi dalam pembelajaran. Akomodasi adalah penyesuaian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu manusia. Tujuan akomodasi ada 3. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi. Bentuk-bentuk akomodasi dibagi 3 bagian. Yang pertama, akomodasi dalam presentasi materi. Yang kedua, akomodasi dalam lingkungan belajar. Dan yang ketiga, akomodasi dalam tugas. Manfaat akomodasi ada 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Tantangan dan solusi. Untuk tantangan, kurangnya sumber daya, kemudian kurangnya pelatihan guru, dan yang terakhir, sikap negatif dari teman sebaya. Untuk mengatasi solusinya yaitu kolaborasi dengan orang tua, kemudian pengembangan profesional guru, dan yang terakhir, edukasi teman sebaya. Refleksi pembelajaran terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi. Di sini ada pemahaman baru. Setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak, saya mendapatkan pemahaman baru yaitu keberagaman adalah kekayaan, akomodasi adalah hak, pembelajaran inklusif adalah tanggung jawab bersama. Refleksi pembelajaran terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi. Bagian yang paling menantang yaitu dalam memahami konsep keberagaman peserta didik adalah yang pertama, mengatasi prasangka dan stereotip. Yang kedua, menyediakan akomodasi yang tepat. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kelompok. Hal yang ingin dipelajari dari refleksi pembelajaran terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yaitu 1. Teknologi asistif. Yang kedua, kurikulum yang fleksibel. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional. Kemudian, untuk refleksi, menerapkan konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak membutuhkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan. Namun, dengan kesabaran dan kreativitas, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan bagi semua siswa. Rancangan aksi nyata untuk kelas inklusif tujuannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa, sehingga setiap siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan mencapai potensi terbaik. Rancangan aksi nyata untuk kelas inklusif ada beberapa langkah. Yang pertama itu pemetaan kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, perancangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Rancangan aksi nyata untuk kelas inklusif. Ada beberapa langkah yaitu 1. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Terdiri dari fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian, kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang pertama itu orang tua, kedua tenaga kependidikan, dan ketiga tenaga kesehatan. Langkah-langkah berikutnya yaitu evaluasi dan refleksi. Evaluasi berkelanjutan mengukur kemampuan belajar siswa secara berkala dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, refleksi diri. Menilai efektivitas strategi pembelajaran yang telah ditetapkan
dan mencari cara untuk meningkatkannya. Kesimpulan, menciptakan kelas inklusif adalah proses yang berkelanjutan dengan komitmen, kreativitas, dan kerjasama. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.